Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaban Rubahaki dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Elektronika, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan proyek mata kuliah media pembelajaran dan TI, yaitu pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi makromedia. Berikut saya akan menjelaskan video yang telah saya buat. Baik, pada tampilan pertamanya yaitu ada scan untuk memulai, yaitu start. Nah, di sini pada tampilan ini kita menunjukkan ada menu tujuan, materi, dan kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari sensor ultrasonik. Tujuan dari sensor ultrasonik itu yang pertama, dapat menjelaskan cara kerja sensor ultrasonik, dapat menggunakan sensor ultrasonik dalam berbagai macam aplikasi. Selanjutnya, pada materi. Materi yang pertama yaitu sensor ultrasonik merupakan sensor jarak yang dapat mendeteksi objek dalam range jarak antara 3 cm sampai jarak maksimum 3 meter. Dalam artian untuk jenis pink parallax. Sedangkan jenis HCSR04 dapat menjangkau jarak antara 2 cm sampai 4 meter. Sensor ultrasonik terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama adalah sensor pink, yang kedua sensor HCSR04. Nah, adapun penerapan dari sensor ultrasonik yaitu robot penghindar rintangan atau telusur dinding. Ya, ini pada scan ini terdapat gambar dari penerapan sensor tersebut. Nah, selanjutnya adapun spesifikasi dari sensor ping, yaitu yang pertama supply voltage-nya 5 volt DC, supply current 30 mA sampai 35 mA, max komunikasi positif TTL plus, fast tracking atau dengan kata lain kurang lebih 3 pin, SIP 01 spacing, ground power signal. Selanjutnya operating temperatur 0 sampai 70 derajat Celcius. Selanjutnya size atau ukuran dari sensor ping ini adalah 22 mm kali 46 mm weight dan 16 mm D. Dalam kurung 0,8 in kali 1,8 inch dan 0,6 inch. Beratnya yaitu seberat 9 gram atau 0,3 Wz. Adapun spesifikasi dari sensor HCSR04 yaitu yang pertama, power supply-nya 5 volt DC, sama dengan sensor pin tadi. Quiescent current 2 mA, kurang dari 2 mA. Working current 15 mA, effectual angle kurang dari 15 derajat, flaming distance 2 sampai 4 cm, resolusi 0,3 cm, measure angle 30 derajat, trigger input pulse width 10 millisecond, dimensi 45 mm kali 25 mm kali 15 mm, beratnya sebesar 10 gram. Selanjutnya, materi kedua, yaitu prinsip kerja sensor ultrasonik. Pada saat ini terdapat dua deskripsi. Yang deskripsi pertama, sensor ping bekerja dengan mentransmisikan gelombang ultrasonik jauh di atas jangkauan penerangan manusia dan memberikan pulsa keluaran yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang echo untuk kembali ke sensor. Jarak objek dapat dihitung dengan mengukur lebar pulse echo. Baik, pada ini ada gambarnya mengukur lebar pulse echo. Pada deskripsi kedua itu sensor mengirimkan gelombang suara pada frekuensi tertentu, kemudian menunggu pantulan gelombang dari suatu objek. Sensor melacak waktu antara pengiriman gelombang suara dan gelombang suara kembali apabila diketahui kecepatan gelombang dan beberapa lama perjalanannya. Maka, jarak yang ditempuh dapat dihitung dengan persamaan 1
Contoh latihan 1 D sama dengan V kali T. Ini gambar dari persamaan tersebut. Selanjutnya, deskripsi kedua. Perlu dicatat bahwa sensor ultrasonik memiliki pola deteksi yang berbentuk kerucut. Sudut kerucut ini bervariasi dengan jarak. Kemampuan sensor untuk mendeteksi suatu objek juga bergantung pada orientasi objek tersebut terhadap sensor. Apabila permukaan benda tidak datar, maka ada kemungkinan gelombang suara yang dipantulkan oleh objek tidak kembali ke sensor. Selanjutnya, materi ketiga, sensor ping. Sensor ping memiliki 3 pin header jantan yang digunakan untuk supply ground, power 5 DC, volt, dan signal pin. Signal pin pada sensor ping itu berfungsi sebagai input dan output. Nah, adapun sensor HCSR04. Sensor HCSR04 memiliki 4 pin, sedangkan tadi sensor ping memiliki 3 pin, yaitu VCC, ground. Pada sensor HCSR itu memiliki 4 pin, yaitu VCC, grounding, trigger, dan echo. VCC, yang pertama, VCC 5 volt, power supply. Tegangan ini diambil dari microcontroller. Yang kedua, GND adalah ground pin, terhubung dengan jalur ground microcontroller. Yang ketiga, trigger atau harus terpasang pada pin GPIO dan dapat diatur ke high tinggi. Pin trig bertanggung jawab untuk mengirim burst ultrasonik. Pin ini harus diatur ke high selama 10 mikrosecond, di mana HCS04 akan mengirimkan burst ultrasonik 8 siklus pada frekuensi 40 kHz. Kemudian pin echo berlogika tinggi high. Yang keempat, echo dengan signal high 5 volt. Pin echo adalah pin data yang digunakan untuk mengambil jarak pengukuran setelah burst ultrasonik dikirim. Pin ini akan menjadi high dan akan tetap high sampai gelombang ultrasonik terdeteksi kembali. Kondisinya akan membuat echo akan menjadi low. Nah, kembali ke materi ultrasonik. Kemudian kita kembali ke menu. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Sensor ultrasonik ini terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut transmitter dan rangkaian penerima ultrasonik disebut receiver. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dimaksudkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik yang umumnya berfrekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang mengenai sensor ultrasonik. Adapun penjelasan mengenai pembuatan video menggunakan aplikasi Macromedia, yaitu pada scan ini terdapat menu tujuan, materi, kesimpulan, dan adapun tombol ini exit ini untuk keluar dari scan ini atau video ini. Adapun di sini yaitu profil atau data diri saya, itu bisa kita lihat sendiri. Nah, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembuatan media pembelajaran secara interaktif menggunakan aplikasi Macromedia Flash Player 8. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.